Oke, selamat bertemu kembali dengan Bapak di video tutorial yang kedua. Pada video tutorial yang kedua ini Bapak akan membahas mengenai cara menulis skrip HTML di laptop atau di komputer desktop dengan sebuah aplikasi yang bernama Visual Studio Code. Ya, di video tutorial pertama Bapak sudah menjelaskan bagaimana kita membuat atau menulis skrip HTML dengan di HP atau di tablet dengan menggunakan aplikasi yang bernama Acode. Ya, aplikasi yang bernama Acode yang dapat kalian download atau pasang melalui Google Play, ya, Google Play Store. Nah, kalau untuk yang Visual Studio Code, kalian harus mencarinya melalui website Google, ya. Oleh karena itu mari kita mulai dengan cara kita membuka website Google kita, ya. Bapak klik web browser, ya. Bapak tambahkan satu. Nah, ini website Google, ya. Oke, nah di sini ada kotak pencariannya, kalian boleh ketikkan. Ini karena muncul karena Bapak sudah sering mendownload Visual Studio Code, ya. Bapak klik, Bapak ketik Visual Studio Code, ya. Kalau kalian yang belum pernah mencari aplikasi Visual Studio Code di web browser kalian harus ketik. Oke, lalu Bapak tekan enter. Nanti ditampilkan oleh Google tampilan yang demikian, ya. Logo dari aplikasi Visual Studio Code ada dua, bukan ada dua, maaf, seperti ini, ya, yang Bapak tunjukkan warna biru. Untuk mendownload aplikasi Visual Studio Code kalian bisa dari dua tempat. Yang pertama dari link yang bernama Visual Studio Code, ya. Bapak klik. Nah, nanti ditampilkan tampilan seperti ini. Ini tampilan dari website Visual Studio Code, ya. Di sini ada tombol download for Windows, artinya website dari Visual Studio Code membaca sistem operasi yang Bapak gunakan di komputer Bapak. Dia tahu yang Bapak gunakan adalah Windows, makanya dia bilang langsung. Kalau Linux di sini bukan tulisannya Windows, jadi Linux, ya. Kalian bisa klik tombol ini, dan juga di sini bisa diklik, ya, sebelah kanan atas. Nah, cara kedua, kalian bisa klik link yang namanya download. Nah, lalu nanti ditampilkan seperti ini. Ada 3 jenis sistem operasi yang didukung oleh aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama adalah Windows, ya. Windows bisa Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama saja. Dan yang kedua adalah aplikasi sistem operasi Linux. Dan yang ketiga adalah sistem operasi Mac, yaitu aplikasi sebuah sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Apple, ya. Nah, kita kembali rata-rata kita menggunakan sistem operasi yang bernama Windows, ya. Terserah Windows kalian 7 atau Windows kalian 10 atau Windows kalian 8. Pokoknya perhatian kita di sini. Ya, di sini ada tiga pilihan: user installer, system installer, atau file dalam bentuk zip. Nah, kita memilih yang nomor 2, ya, system installer. Lalu di sebelahnya ada 3 tombol, ya. 3 tombol ini yang paling ujung tidak usah kalian perhatikan lagi karena kita tidak akan pakai yang ini, ya. Nah, permasalahannya adalah 2 ini, ya. Apakah harus yang 64 bit atau 32 bit? Nah, 64 bit atau 32 bit ini berhubungan dengan sistem operasi Windows kalian, karena di dalam sebuah sistem operasi itu biasanya ada yang namanya 64 bit, ada yang namanya 32 bit. Kalau kalian sistem operasi Windows kalian adalah 64 bit dan kalian mendownload file instalasi Visual Studio Code yang 32 bit, maka file instalasi yang kalian download itu tidak bisa digunakan karena sistem operasi Windows kalian adalah 64 bit, ya. Nah, Pak, bagaimana caranya saya tahu bahwa
Windows saya yang 64 bit atau 32 bit. Nah, caranya mudah ya. Kalau di Windows 7 kalian klik tombol start yang ada di sebelah kiri bawah, lalu di sebelah kanan nanti ada kontrol panel ya, masuk ke dalam kontrol panel. Nah, Bapak menggunakan Windows 10, Bapak langsung klik di sini ya, Bapak ketik kontrol panel. Sebenarnya langsung muncul di sini ya, kontrol panel ya. Lalu baik yang di Windows 7 maupun di Windows 10 klik kontrol panel, nanti ditampilkan tampilan seperti ini ya, seperti ini. Nah, di dalam kontrol panel itu banyak menu-menu lagi, ada System and Security, Network and Internet, sampai Ease of Access ya. Itu jumlahnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 menu ya, ada 8 menu di dalam kontrol panel. Nah, kita kalau mau mengetahui apakah sistem operasi Windows kita 64 bit atau 32 bit, itu kita cari taunya di menu System and Security. Bapak klik, lalu di dalamnya ada submenu lagi. Kalian klik submenu System ya. Nah, baru ditampilkan basic information about your computer, baru nanti ditampilkan, diberitahu yang lengkap. Oh, sistem operasi Bapak misalnya contoh adalah Windows 10 Professional ya, Windows 10 Pro dia singkat. Nah, untuk mengetahui 64 bit atau 32 bit yang Bapak gunakan Windows 10 ini ya, Bapak cari di System Type, sistem tipe, System Type. Nah, di sini di sampingnya ada tulisan 64 bit ya. Jadi kalau Bapak tadi klik yang 32 bit lalu Bapak jalankan file instalasi Visual Studio Code-nya, maka tidak akan dia langsung tolak, tidak bisa ya, tidak bisa. Sistem operasi Bapak langsung tolak file instalasinya karena tidak sesuai dengan sistem type-nya. Sistem type Bapak 64 bit, sedangkan yang Bapak jalankan misalnya 32 bit, maka akan ditolak. Demikian juga nanti kalian sebaiknya dilihat dulu di download yang mana, apakah 64 bit atau 32 bit. Caranya ya, kalian masuk ke kontrol panel, lalu masuk ke menu System and Security, lalu masuk ke submenu System. Nah, baru nanti kalian tahu, kalian cari informasi mengenai system type, apakah 64 bit atau 32 bit. Oke. Nah, kalau sudah tahu Windows kita ya, Windows kalian 32 bit atau 64 bit, silakan kalian akan klik saja tombolnya sesuai dengan kebutuhan laptop atau komputer kalian. Oke. Nah, Bapak tidak akan download di sini ya, karena Bapak sudah ada, tapi sistem file instalasinya itu seperti ini. Nanti Bapak kasih lihat ya. Biasanya nanti kalau sudah diinstal ya, kalian kalau sudah selesai downloadnya, file instalasinya itu ada di folder downloads ya, biasanya di paling atas. Nah, karena Bapak tadi sudah atur semua bahwa aplikasi-aplikasi yang Bapak download Bapak letakkan di satu folder yang bernama apps ya. Apps Bapak klik 2 kali. Nah, ini Visual Studio Code-nya Bapak sudah ada yang 32 bit ya, yang ada X64 juga ada. Nah, X64 ini yang 64 bit, IA32 ini yang 32 bit ya. 32 bit sepertinya lebih besar ya daripada 64 bit ya, betul. Oke. Nah, kalian kalau sudah dapat file instalasinya, apakah 32 bit atau 64 bit itu terserah kebutuhan dari laptop atau komputer kalian. Klik 2 kali file instalasinya, nanti dia akan berjalan file instalasinya ya. Kalian terima saja semua pilihan yang diberikan oleh Visual Studio Code ya. Maksudnya kalian klik saja next. Kalau ada finish ya, kalian klik finish, selesai. Nanti hasilnya
Visual Studio Code, ketika kalian klik tombol finish terakhir, Visual Studio Code biasanya akan membuatkan shortcut icon, ya, ikon shortcut, ikon pemintas di desktop. Ya. Nah, di desktop sini, ya, Bapak di sini, Bapak klik 2 kali, nanti dia akan muncul di sini, misalnya, ya. Oke, nah ini tampilan Visual Studio Code yang pertama kali akan kalau kalian menjalankan klik 2 kali ikon shortcutnya tadi yang ada di desktop, ya, desktop komputer. Oke, nah kalau kalian repot untuk klik 2 kali di ikon shortcut Visual Studio yang ada di desktop, kalian bisa buat juga ikon shortcut di taskbar, ya, yang di bawah sini taskbar. Nah, dalam keadaan terbuka ini kalian bisa klik kanan untuk nanti dipin di taskbar. Klik kanan. Nah, ini ada tulisan unpin karena Bapak sebelumnya sudah pin, ya. Sudah pin. Oke, Bapak unpin deh. Nah, sekarang Bapak klik kanan. Nah, ada tulisan pin to taskbar. Ada seperti apa itu, paku untuk tempel ke papan tulis, ya, biasanya. Nah, kalian klik saja pin to taskbar. Nanti waktu kalian tutup aplikasi Visual Studio Code, ikonnya tetap ada di sini. Oke. Nah, ini tampilan halaman selamat datang dari aplikasi Visual Studio Code, welcome page. Nah, untuk membuat satu file baru di dalam aplikasi Visual Studio Code, kita klik menu file. Di mana letaknya? Di atas. Ya, di atas ini banyak menu. Selain menu file, ada edit, selection, view, go, run, terminal, dan help, ya. Meskipun nanti kita lebih banyak berhubungan dengan menu file, ya. Mau buat file baru, dokumen baru untuk kita menulis script HTML kita klik file, lalu new file, file baru, ya, new file. Boleh diklik, atau kalau kalian mau misalnya menggunakan keyboard shortcut, itu di sampingnya ada dia kasih keterangan. Kalau mau keyboard shortcut, tekan tombol CTRL, tahan, lalu tekan tombol N, ya. Itu sama saja kalian klik menu file, lalu klik sub menu new file. Bapak klik. Nah, ini kita sudah siap, kita bisa ketik, ya. Kita bisa ketik script HTML kita. Namun perhatikan dulu di atas sini, ketika kita tadi klik menu file, lalu sub menu new file, Visual Studio membuatkan kepada kita sebuah dokumen dengan judul yang otomatis dia berikan. Judulnya adalah Untitled Strip 1. Kita tentu tidak mau judul dokumen HTML kita dengan nama Untitled 1, tidak mau kita, ya. Dan juga tidak bisa, ya. Oleh karena itu kita akan ubah nanti namanya, ya. Dan mengubah nama Untitled 1 menjadi misalnya index, itu ada kegunaannya. Karena kenapa? Sekarang Bapak sudah bisa nih menulis script HTML, ya. Contoh, baris pertama biasanya untuk doc type. Bapak ketik tanda sama kurang dari, tanda seru, lalu ketik doc type HTML, lalu ketik tanda lebih besar. Ini Bapak kerja sendiri, padahal di dalam aplikasi Visual Studio Code itu biasanya diberikan satu fasilitas untuk menolong kita, ya, ketika kita menulis script HTML, ya. Jadi nanti ada fasilitas menolong kita untuk kita boleh lebih cepat ketika kita menulis script HTML kita. Tapi untuk menggunakan fasilitas tersebut, kita harus mengubah namanya dulu, yang Untitled Strip 1 ini, ya, nama yang diberikan secara otomatis oleh Visual Studio Code. Karena kalau tidak, ya tidak bisa, kita tetap harus kerja sendiri. Oke. Nah, itulah kegunaan dari kita mengubah nama yang secara otomatis diberikan oleh Visual Studio Code yang bernama Untitled Strip 1. Kita ubah. Cara mengubahnya, klik file. Nah,
lalu ada menu save atau save as. Nah, kalian sering bingung kan? Oke, kalian sering bingung, Bapak jelaskan. Kalau kita mau mengubah nama yang diberikan oleh aplikasi apapun, dalam contoh ini aplikasi Visual Studio Code, biasanya setiap aplikasi itu pasti memberi nama kepada dokumen yang baru dibuka, dokumen baru yang dibuka dengan nama Untitled 1. Ya, kalau kita mau mengubah nama Untitled 1 ini, kita klik save ataupun kita klik save as, itu sama saja, tidak ada perbedaan. Ya, jadi kalau mau mengubah nama Untitled strip 1, baik itu di Visual Studio Code, baik itu di aplikasi Microsoft Excel, Microsoft Word, ya, kalau Microsoft Word Untitled strip 1 atau dokumen 1, kalau di Microsoft Excel biasanya book 1, ya. Nah, ini kita klik save atau save as itu sama saja. Nah, Bapak kasih contoh, Bapak buktikan, ya. Bapak klik save, dia akan keluar jendela save as. Ingat ya, lihat ya, jendela save as. Coba Bapak pakai file, tadi save ya, sekarang save as, keluar juga. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Itu kalau kita mau mengubah nama yang secara otomatis diberikan oleh aplikasi, ya, dalam contoh ini aplikasi Visual Studio Code yang bernama Untitled strip 1, ya. Tapi lain halnya kalau kita sudah mengubah nama Untitled 1 menjadi misalnya index.html. Kalau kita mau kalau kita mau menyimpan pekerjaan kita yang terakhir, kalian tidak boleh file save as, kalian cukup file save. Kenapa? Kalau file save as, sedangkan nama Untitled 1 ini sudah diubah menjadi index.html, maka dia akan mengubah, kalian menyuruh Visual Studio Code, memberitahu Visual Studio Code bahwa kalian sedang ingin mengubah nama, ya. Dan perhatikan juga, ya, di dalam Untitled 1 ini tidak ada titik apa misalnya, tidak ada, ya, tidak ada, berarti tidak ada ekstensi filenya. Oleh karena itu Visual Studio Code tidak tahu dia jenis filenya ini apa, makanya dia tidak kasih titik misalnya HTML, tidak tahu dia. Makanya dia tidak bisa bantu Bapak ketika Bapak tulis skrip tadi, ya. Oke, Bapak klik file, save misalnya, lalu Bapak mau simpan di folder dokumen, lalu Bapak beri nama index.html, lalu save as type-nya Bapak beri nama boleh HTML, ya, boleh all file, ya, jangan yang plain text, jangan yang ini, jangan yang .txt, jangan. Boleh all files atau HTML, tapi jangan yang .txt, ya. Bapak pilih all files lalu save. Oke. Nah, ini oh sorry, ini salah rename Bapak, ya. Bapak enggak gitu ya, ini salah ini, tapi oke, salah nih Bapak tutup deh, new file lagi, lalu Bapak file, save di dokumen index.html, lalu save as type nya adalah all files, lalu save, ya. Bapak klik yes, ya, karena Bapak mau mengganti, ternyata di dalam folder dokumen sudah ada file yang bernama index.html sebelumnya. Nah, karena ini hanya latihan, Bapak mau menggantikan file yang sudah ada sebelumnya dengan file yang baru Bapak buat ini. Oke, ini sudah bisa kita tulis, mulai tulis skrip kita. Contohnya Bapak tinggal ketik saja tanda kurang dari, nanti dia keluar Visual Studio Code, VS Code itu membantu kita
Karena Bapak mau buat doctype, ya Bapak pilih doctype. Nah, perhatikan ya, nama-nama yang ada di bawah doctype, selain doctype ya, nama-nama yang ada di bawah doctype, ini adalah nama-nama dari tag yang digunakan di dalam sebuah dokumen HTML. Ya, karena baris pertama doctype, Bapak mau menggunakan doctype. Lihat, Bapak tidak usah ketik lagi kata-kata doctype, tanda seru, HTML, dan juga tanda lebih besar. Ya. Lalu Bapak masukkan 4 tag yang harus ada, yang wajib ada di dalam sebuah dokumen HTML. Pertama adalah HTML. Bapak ketik saja nama tagnya. Tidak usah lagi ketik tanda kurang dari. Lalu setelah ketik nama HTML, Bapak tekan tombol tab atau tab. Langsung dibuatkan tag penutupnya atau closing tagnya. Ya. Lalu Bapak enter, buat jarak. Lalu tag yang kedua adalah head. Bapak ketik namanya, lalu tekan tombol tab, lalu dibuatkan tag penutupnya head, enter. Lalu tag yang ketiga adalah title. Setelah itu Bapak tekan tombol tab, lalu Bapak misalnya beri nama HTML5 untuk titlenya. Lalu Bapak klik di sebelah kanan dari tag penutup head, Bapak enter sekali, Bapak ketik tag yang terakhir adalah body. Ya, setelah itu tekan tombol tab. Ya, dia langsung menggeser tab penutup dari body ke bawah, karena dia tahu, Visual Studio tahu bahwa biasanya di antara tag pembuka body dengan tag penutup body itu ada banyak tag-tag HTML lainnya yang akan dimasukkan, ya, yang akan digunakan. Makanya dia langsung beri jarak seperti ini. Oke, misalnya Bapak mau beri judul yang akan ditampilkan di web browser menggunakan tag H1. Bapak ketik saja tag H1, tidak usah pakai tanda kurang dari, langsung ketik nama tagnya, lalu tekan tombol tab. Ya, lalu Bapak misalnya ketik HTML5. Oke, nah ini kita sudah selesai. Kita mau tampilkan dokumen HTML kita di web browser. Ya, kita mau tampilkan ini. Ya. Lalu kita coba file, tapi harus disimpan. Jadi setiap kali kita mengadakan perubahan atau edit dokumen HTML kita harus simpan. Nah, waktu simpan ini kalian jangan save as seperti yang sudah Bapak bilang. Kalau kalian klik save as, berarti kalian diminta memasukkan nama baru, sedangkan kita tidak mau mengubah nama baru, ya. Oke, cancel. Bapak klik file, save. Nah, baru ngerti, ya, baru dia tersimpan, ya. Misalnya contohnya, ciri-ciri kalau file dokumen HTML yang belum disimpan, ya, kalau di Visual Studio Code dia ada tanda titik putih ini, nak. Lihat titik putih, ya, di sebelah kanan dari namanya. Ini artinya dokumen HTML yang kita ubah ini belum disimpan, ya. Bapak ketik HTML5. Kalau sudah disimpan, nanti titik yang warna putih ini akan menghilang. Oke, save. Lihat, hilang kan? Oke, kita akan tampilkan dokumen script kita yang ada di index.html di web browser. Oke, kita buka di Windows Explorer atau File Explorer. Bapak tadi letakkan filenya di Documents, lalu Bapak cari index di mana? Ini dia. Oke, namanya index, jenisnya file atau dokumen HTML. Di sebelah ini adalah logo dari web browser yang akan membuka, logo yang secara otomatis membuka dokumen HTML yang bernama index, ya. Di komputer Bapak otomatis yang untuk seluruh dokumen HTML secara otomatis akan dibuka di web browser Microsoft Edge. Ini logo dari web browser yang bernama Microsoft Edge. Saya tidak mau, Pak, buka di Microsoft Edge. Saya mau buka di web browser yang namanya Google Chrome. Oh, bisa. Kita klik kanan pada file,
HTML-nya, lalu cari menu Open With. Geser mouse ke menu Open With. Nah, di sini banyak ya, ada Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, ada Microsoft Edge, bahkan ada Visual Studio Code. Nah, kalau kamu pilih klik kanan pada dokumen HTML lalu arahkan mouse ke Open With, kalian pilih menu Visual Studio Code, kalian akan ditampilkan script HTML kalian, bukan ditampilkan hasil dari script HTML kalian di web browser. Nah, kalau dengan kata lain, kalau kalian pilih Visual Studio Code, berarti kalian mau mengedit, mau mengubah script HTML kalian, ya. Oke. Nah, misalnya mau buka di Google Chrome, ya di laptop atau komputer kalian harus diinstal dulu Google Chrome-nya. Kalau tidak, ya tidak akan muncul di sini. Begitu juga Firefox harus diinstal dulu, kalau tidak akan muncul di sini, ya. Dan juga berlaku untuk web browser yang lain. Misalnya Google Chrome di sini. Bapak pakai Google Chrome deh. Nah, ini muncul. Nah, Pak, saya mau yang lain, Pak. Coba. Mari kita coba. Kita klik kanan di dokumen HTML yang bernama index, arahkan ke menu Open With. Misalnya di Firefox deh, Bapak mau buka. Nah, ini di Firefox. Ya, seperti ini. Ya, tentu nanti kalau kalian buat praktek untuk ulangan planet-planet, ya tulisannya bukan seperti ini, tampilannya bukan seperti ini, pasti lebih bagus. Nah, lalu misalnya Bapak mau buka di Windows Microsoft Edge, ya, browser web browser yang default yang ada di komputer Bapak, yang pasti otomatis kalau Bapak tidak klik kanan Open With, Bapak hanya klik 2 kali dari dokumen HTML Bapak, dia pasti buka di Microsoft Edge. Ini di Microsoft Edge. Oke. Bapak pikir sampai di situ dulu ya. Nanti ada di video tutorial selanjutnya Bapak akan membahas mengenai bagaimana membuat folder yang baru di sebuah folder, ya, di sebuah folder. Jadi folder di dalam folder, dan juga bagaimana memindahkan sejumlah file gambar dari folder yang satu ke folder yang lain. Oke. Di video tutorial 2 ini tidak Bapak bahas karena keterbatasan waktu. Di video tutorial ketiga Bapak harap nanti bisa Bapak jelaskan, ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba untuk mendownload file instalasi Visual Studio Code. Silakan di-download dan silakan diinstal dan silakan dicoba. Jangan takut mencoba. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.